Salam, Ibu Bapak, Saudara-saudariku, para dharma siswa yang diberkati Tuhan. Salam sehat, seger waras dari saya, Romo Alexius. Bertemu kembali saudara-saudara dengan video pendek yang hadir di hadapan saudara-saudara dengan pokok bahasan lanjutan mengenai sakramen. Dan hari ini saya ingin menyampaikan perihal sakramen pengakuan dosa. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa itu sakramen pengakuan dosa? Sakramen pengakuan dosa adalah tindakan secara sakramental umat percaya untuk datang kepada episkop atau kepada presbiter untuk melakukan tindakan pengakuan dosa yang disengaja serta tidak disengaja setelah sakramen baptis kudus dijalani. Pada saat seseorang itu menjalani sakramen baptis kudus, begitu keluar dari air, orang itu dikuduskan dan dosanya telah dikuburkan bersama kematian Tuhan Yesus. Dan setelah bangkit dari air, keluar dari air, dia menyatu dengan kebangkitan Kristus sehingga dosanya mendapat pengampunan dan dibersihkan. Namun demikian saudara-saudara, setelah seseorang itu mengalami baptis suci, orang itu masih berlangsung menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga masih juga dapat melakukan dosa-dosa yang dijalani, baik yang disengaja serta tidak disengaja. Oleh karena itu, sakramen pengakuan dosa adalah untuk menyuci bersih dosa-dosa yang dijalani setelah sakramen baptis kudus itu dilakukan. Sehingga dari waktu ke waktu seseorang itu masih hidup di dalam tubuh sehingga masih menjalani melakukan dosa, maka untuk membersihkannya harus datang kepada gereja, datang bertemu dengan episkop atau kepada seorang presbiter romo yang sudah mendapatkan izin untuk menjalani pengakuan dosa oleh uskup, maka umat percaya datang untuk melakukan pengakuan dosanya. Saudara-saudara, kitab suci mengatakan demikian, yang saya ambil dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Dikatakan demikian: jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil,
sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Saudara-saudara, kita ini adalah orang berdosa. Karenanya kita harus datang mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah, dan episkop atau presbiter menjadi saksi untuk pengakuannya. Ibu, bapak, saudara-saudara, ada satu pertanyaan. Kenapa harus mengaku dosa kepada episkop atau kepada presbiter? Bukankah kita bisa melakukan pengakuan dosa sendiri datang kepada Allah? Iya bisa, saudara. Tetapi tidak pasti. Tetapi kalau datang kepada episkop atau romo presbiter, ada satu kepastian di mana dosanya itu telah dilepaskan. Karena ada janji yang dikatakan demikian. Saya ambil dari Yohanes pasal 20 ayat yang ke-23 dikatakan demikian. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Seorang episkop atau seorang romo presbiter adalah menjadi pelanjut daripada suksesi para rasul. Sebagaimana para rasul itu diberikan otoritas oleh Sang Kristus untuk melepaskan dosa umatnya, yang disebut doa absolusi, di mana setelah doa absolusi itu disampaikan, maka Roh Kudus yang berkarya dan Roh Kudus yang mengampuni. Banyak orang salah paham ini, bahwa kok romo bisa mengampuni. Saudara, para romo itu tidak bisa mengampuni dosa. Hanya Allah saja yang bisa mengampuni dosa. Tetapi para romo dan juga romo episkop sebagai pengganti lanjut para rasul diberikan satu otoritas untuk menyatakan namanya doa absolusi. Yang doanya itu diantaranya adalah, apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Itulah doa absolusi. Dan setelah doa itu diucapkan, Roh Kuduslah yang berkarya untuk mengampuni dosa-dosa orang yang datang untuk mengakui dosa-dosanya itu. Ibu, bapak, saudara-saudara, pengakuan dosa itu adalah membutuhkan suatu keberanian dari umat. Karena apa? Karena banyak orang tidak berani mengakui dosanya, disembunyikan. Pada saat seseorang itu melakukan pengakuan dosa, maka dosa-dosanya yang disengaja serta tidak disengaja tidak akan dibawa masuk kepada batinnya, sehingga batinnya dibersihkan dari segala dosa-dosanya itu. Mari ibu, bapak, saudara-saudara umat percaya, mintalah kepada Sang Roh Kudus agar diberikan keberanian untuk datang kepada pengakuan dosa, sehingga dosa-dosanya diampuni. Shalom. Haleluya. Rahayu, rahayu, rahayu. Amin.